Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Rizky dari MPM 1601110200053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi craniofacial development. Yang pertama ini ada mitosis. Mitosis ini merupakan proses pembibitan sel di mana hasilnya adalah dua sel anak yang identik. Jumlah sel yang dihasilkan itu dua sel diploid atau 2N. Nah, mitosis ini melalui 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada proses profase, membran ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang dinamakan fragmen, lalu benang-benang kromatin juga mulai memadat menjadi kromosom. Pada metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan, lalu pada proses anafase, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan, dan juga pada akhir anafase kedua kutub sel ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu terakhir pada telofase, membran inti ini mulai kembali bergabung, lalu kromosom juga mulai meregang, lalu terjadinya sitokinesis atau pembelahan sel, di mana nantinya akan menghasilkan dua sel anak yang identik, yaitu dua sel diploid 2N atau 2N. Nah, ini selanjutnya ada meiosis. Nah, meiosis ini merupakan proses pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Ini terjadi pada semua reproduksi seksual. Biasanya terjadi pada sel-sel gamet. Jumlah sel yang dihasilkan dari meiosis ini adalah 4 sel yang bersifat haploid. Nah, prosesnya meiosis ini kurang lebih sama dengan proses mitosis yang tadi, melalui 4 fase juga, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, bedanya ada prosesnya pindah silang di meiosis. Nah, lalu pada proses fase telofase, dia akan menghasilkan dua sel anak yang bersifat haploid, lalu akan lanjut ke meiosis 2, di mana dia sudah mulai terbelah dan lanjut ke fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan pada telofase 2 ini, sitokinesisnya akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Lalu selanjutnya ada lengkung paring. Nah, lengkung paring ini adalah gambaran yang paling khas dalam perkembangan kepala dan leher, yaitu terjadinya lengkung paring atau bisa disebut lengkung branchialis. Nah, lengkung-lengkung ini terlihat atau terbentuk pada minggu keempat dan kelima pada mudiga. Pada akhir minggu keempat, bagian pusat wajah ini terbentuk oleh stomatium yang dikelilingi oleh pasangan lengkung paring pertama. Ketika mudiga berusia 4,5 minggu, dapat dikenali 5 buah tonjolan mesenchyme. Nah, bila dibelah, stomatium ini akan terlihat seperti ini. Nah, ini pada lengkung 1 mulai ada terbentuknya tonjolan mandibula, lalu pada lengkung 2 adanya tonjolan-tonjolan maksila, lalu pada lengkung 3 terbentuknya tonjolan-tonjolan frontonasal, lalu lengkung faring keempat dan kelima itu unsur rawannya bersatu membentuk tulang rawan thyroidea, cricoidea, dan corniculata dan corniform dari laring. Selanjutnya ada pembentukan wajah. Nah, pembentukan wajah ini, gambar yang ini pada minggu kelima atau mudiga kelima, minggu ini permukaan frontal wajah itu mulai terbentuk. Lalu pada mudiga keenam mulai muncul tonjol-tonjolan hidung yang berangsur-angsur terpisah dari tonjolan maksila oleh alur yang ke dalam. Selanjutnya pada minggu ke 8 tonjolan maksila terus bertambah besar ukurannya. Serentak dengan itu, tonjolan ini tumbuh ke arah medial sehingga mendesak tonjol hidung yang ke arah garis tengah. Selanjutnya pada minggu ke-10 celah antara tonjol hidung medial dan tonjol maksila hilang dan keduanya mulai bersatu, dan yang kemudian mulai terbentuknya bibir bagian atas. Sedangkan pada bagian bibir bawah dan rahang bawah dibentuk oleh tonjolan mandibula yang menyatu di garis tengah. Nah, selanjutnya ada pembentukan palatum. Nah, pada minggu ke-7 di sini ada palatum primer yang dibentuk oleh dasar kavitas nasalis berupa pelebaran ke arah posterior dari prominetia intermaxiliaris
Lalu di sini dinding medial tuh tonjol maksimal mulai membentuk sepasang pelebaran yang tebal, yaitu lapisan palatina yang tumbuh ke bawah salah satu sisi lidah. Lalu pada minggu ke-8, lidah ini mulai berpindah ke bawah dan lapisan palatum secara cepat berotasi ke atas, depan sampai pada garis tengah dan tumbuh ke secara horizontal. Lalu pada minggu ke-10, palatum primer dan palatum sekunder mulai menyatu, yang kuning ini mulai menyatu dengan palatum sekunder, yang kemudian membentuk celah incisivum foramen. Lalu pada bagian ventral palatum sekunder itu mulai mengeras melalui kondensasi mesenkimal atau osifikasi endokondral. Ya. Nah, sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.